Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak dosen, pada kesempatan hari ini saya mahasiswa atas nama Sardiadi, NIM 0522670026. Alhamdulillah, melalui kesempatan hari ini saya akan menyampaikan presentasi tugas praktik terkait dengan sistem basis data. Yang mana sistem basis data ini tugas prakteknya di sini adalah ERD, Entity Relationship Diagram. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama. Ini ya, ERD Entity Relationship Diagram ini ya, ini terkait dengan simbol atau flowchart ini ya. Sebelum kita membuat data ini ya, sesuai dengan materi basis data yang saya pahami, sebelum membuat data sehingga menghasilkan sebuah data yang mana di sini bentuk presentasinya ini kita buat menggunakan simbol flowchart ini ya, kemudian diaplikasikan dalam sebuah program. Mungkin programnya bisa menggunakan Draw 100, bisa juga menggunakan Microsoft Office, Microsoft Word, Excel misalnya ya. Dan bentuk aplikasi yang digunakan untuk realisasi daripada data yang sudah dibuat ini menggunakan program SQL. Ini ya, ini yang saya tahu. Mungkin ada juga program-program yang lain terkait dengan program basis data. Oke, yang pertama di sini kita membahas simbol ini ya, simbol-simbol dalam ERD. Ini ya, simbol persegi ini namanya simbol entitas. Yang mana simbol entitas ini kumpulan dari objek yang dapat didefinisikan secara unik. Kemudian ada juga simbol relasi, yang mana relasi ini hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jenis hubungan antara lain satu ke satu, ini ya, jenis hubungannya bisa satu ke satu, bisa satu ke banyak hubungan, atau bisa juga dari banyak hubungan ke yang lebih banyak. Kemudian simbol yang ketiga ada namanya simbol atribut. Yang mana di sini simbol atribut ini adalah karakteristik dari entity atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Ada juga simbol yang keempat, ini namanya ini hubungan antara entity dengan atributnya, yang himpunan yang entitas dengan himpunan relasinya. Ini bentuk garis lurus ini ya, untuk garis untuk menghubungkan dari himpunan yang satu ke himpunan yang lain, atau bisa juga dari entitas ke relasi, atau bisa juga relasi ke atribut. Ini kita menggunakan hubungan garis lurus. Oke, kita masuk ke tugas yang diberikan ini ya. Nah, di sini dalam bentuk tugas yang diberikan ada contoh kasus, yang mana contoh kasus ini pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Nah, yang mana di sini tugas 1 ini ya, ini dari kasus ini. Ini ya, dari kasus
ini kita disuruh membuat entity relationship diagram atau RD dengan tahapan langkah yang sesuai panduan yang sudah diberikan. Bentuk pelaporannya nanti yang saya ajukan di sini ya, ada perkenalan tadi sudah, kemudian langkah-langkah praktik yang akan saya lakukan ini ya, yang disertai dengan aktivitas kegiatan. Kemudian yang ketiga hasil praktik yang telah nanti yang akan saya siapkan. Kemudian yang terakhir kata-kata penutup. Oke, sesi berikutnya di sini ya, kita masuk ini petunjuk dari tugas, ini petunjuk dari tugas yang sudah diberikan ini ya. Ini berdasarkan panduan, saya ikuti panduan yang sudah tersedia. Oke, kemudian di sini ya, bentuk penyelesaian tugas yang akan saya selesaikan. Nah, di sini ada kasus tadi sudah saya bacakan ya. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Nah, berarti mahasiswa ini bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah, di mana setiap mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Ini ya, ini berarti dalam satu semester itu mahasiswa boleh mengambil beberapa mata kuliah, yang mana setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen ya, tentulah ya. Ini untuk mengajar dosen ini kan sesuai kode ya, kode mata kuliah sesuai kode dosen ini dengan jam yang sama. Ini tentu dosen ini tidak bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Oke, dalam bentuk penyelesaian dari kasus di atas yang sesuai dengan panduan dan tugas. Yang pertama yang kita butuhkan di sini dalam bentuk entitasnya, pertama mahasiswa, kemudian entitas yang kedua mata kuliah, yang ketiga waktu mengajar, dan yang keempat dosen. Nah, yang mana di sini mahasiswa ini kita membutuhkan atribut ini ya, atributnya ini yang kita butuhkan nanti ada name, nama mahasiswa, fakultas. Kemudian dari entitas mata kuliah ada kode MK, kode mata kuliah, nama MK mata kuliah ini ya. Kemudian waktu mengajar ini ya, entitas waktu mengajar yang kita butuhkan kode ruang, hari, tanggal, jurusan, fakultas. Kemudian entitas yang ketiga dosen, nomor induk dosen, nama dosen. Nah, ketika entitas ini digabungkan, atau hasil yang ditayangkan dalam bentuk preview, dalam bentuk preview dari hasil program yang sudah diaplikasikan dengan program seperti Microsoft Excel misalnya ya, atau SQL, maka bentuk previewnya dia akan seperti ini ya, gabungannya name, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nama MK, kode ruang, hari, tanggal, jurusan fakultas, nomor induk dosen, nama dosen, jadwal pengajar. Nah, ini ya, seperti ini bentuk print preview ini ya, ketika hasil yang dicantumkan ini ya, ketika sudah diaplikasikan dalam bentuk sebuah program. Kemudian kita praktik ini ya, kita langsung praktik bagaimana bentuk atau susunan flowchart ini ya. Oke, nah di sini langkah-langkah yang saya lakukan dalam praktik di sini ya. Pertama, saya menggunakan program ya yang bisa digunakan ya, yang ada flowchart ini, yang menyediakan flowchart. Bisa Microsoft Office Word, Excel ya, PowerPoint, atau bisa juga menggunakan, kalau menggunakan Draw 1.0 ini ya, 1.0 sesuai dengan buku ya, sesuai dengan buku panduan di modul ini ya. Bisa juga Draw 1.0. Namun di sini saya menggunakan program Microsoft Office Excel ini ya. Nah, kenapa saya menggunakan program Microsoft Office Excel? Nah, biar langsung ya, saya menunjukkan ini ya, biar langsung saya tunjukkan bagaimana dari hasil flowchart itu ditampilkan dalam bentuk hasil preview dalam bentuk tabel ini,
Ini makanya saya menggunakan program Microsoft Office Excel. Oke, kita masuk ke sesi praktek ya. Nah, ini ya, kita masuk ke sesi praktek. Oke, nah, saya hilangkan dulu bentuk garis ini ya. Oke. Nah, yang pertama di sini ya, yang kita buat bentuk entitas ini ya. Kita gunakan fungsi insert, shift, dan flowchart ini ya. Yang kita butuhkan di sini adalah flowchart ini ya, gambar-gambar untuk membuat ya sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang pertama di sini kita buat entitas. Entitas yang pertama kita membuat ya, kita pilih aja ya, persegi 4. Oke, entitas yang pertama kita buat, kemudian kita tambahkan tag. Nah, sesuai namanya yang kita butuhkan. Entitas yang pertama di sini adalah mahasiswa. Mahasiswa. Oke, kita butuhkan di sini adalah entitas mahasiswa. Kemudian saya duplikat entitas yang kedua. Sini kita butuhkan mata kuliah ini ya. Kita butuhkan mata kuliah. Kemudian entitas yang ketiga yang kita butuhkan di sini dosen ya. Kita butuhkan dosen. Oke ya. Kita butuhkan dosen. Nah, di entitas mahasiswa ini membutuhkan beberapa atribut ya, membutuhkan beberapa atribut. Atribut yang pertama di sini kita buatkan ya, kita tambahkan. Oke, saya pakai yang tidak pakai warna, bisa kasih garis ya, warna hitam ya, biar sesuai ya. Ya. Nah, di sini kita tambahkan pertama ya, taruh di atas ya. Oke, di sini saya menambahkan entitas name ya. Saya menambahkan atribut name, nomor induk mahasiswa. Kemudian oke, saya tambahkan entitas yang kedua di bawahnya. Sini yang kita butuhkan di sini adalah nama mahasiswa. Ya, nama mahasiswa. Oke. Nah, saya kecilkan aja tampilannya. Ya, nama mahasiswa. Ya. Nah. Kemudian nah ini ya, di nama mahasiswa. Nah, ini kita buatkan relasi ya. Nah, ini ya. Kita buatkan simbol relasi ya. Sesuai tugas ya. Kita buatkan simbol relasinya ya. Seperti ini ya. Mungkin saya kasih warna yang berbeda ya. Nah, ini. Nah, di sini sesuai dengan petunjuk dari tugas yang sudah diberikan. Di sini kita gunakan meregistrasi. Nah, kenapa kita menggunakan meregistrasi? Karena sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah, ya, tentunya dia akan melakukan sebuah registrasi ya. Dia melakukan sebuah registrasi, baru bisa memilih ya jenis mata kuliah yang akan diambil. Ya, ini ya, meregistrasi. Nah, kemudian sesuai petunjuk dari tugas ya, kita buatkan add entitas yang
beberapa nih ya, tambahan atau relasi dari mahasiswa ke registrasi ini entitasnya kita tambahkan registrasi mata kuliah nih ya, tambahkan registrasi mata kuliah, registrasi MK nih ya, registrasi mata kuliah. Nah, ini ya, kita singkat. Kemudian nanti di sini ya, dalam registrasi mata kuliah ini membutuhkan atribut ini ya, membutuhkan sebuah atribut. Atribut yang dibutuhkan di sini ya, tentunya di sini ya, ketika mahasiswa melakukan registrasi yang dibutuhkan pertama di sini adalah NIM. Ya, membutuhkan NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian atribut yang kedua di sini membutuhkan membutuhkan kode mata kuliah ya, membutuhkan kode MK, bukan kode mata kuliah. Nah, di sini ketika mahasiswa melakukan sebuah registrasi, maka akan dilanjutkan relasinya dengan mata kuliah yang akan ditempuh atau yang akan diambil. Nah, di sini maka perlu kita tambahkan, buatkan satu buah relasi nih ya. Nah, apa relasinya? Nah, ingat ya, relasi ini mungkin tadi belum sempat saya menjelaskan ya, bahwa relasi ini hubungan ini ya. Dia bisa, namanya orang punya relasi pasti dia punya hubungan, menghubungkan satu orang satu orang kedua, ketiga, atau banyak orang ke banyak ya. Dari banyak ke banyak ini ya. Ini pengertian dari relasi sesuai dengan modul. Kemudian di sini ya, untuk membuatkan relasi setelah mahasiswa melakukan registrasi, di sini kita buatkan relasi ke mata kuliah yang akan ditempuh ya. Berarti di sini sesuai petunjuk diregistrasi ya, maka diteruskan namanya registrasi ya, diregistrasi ya, ini ya. Ini diregistrasi. Oke. Kemudian ya, setelah kita buatkan simbol diregistrasi, maka ini juga membutuhkan namanya atribut ini ya, atribut mata kuliah. Dari mata kuliah ini, dari mata kuliah melakukan atribut. Atribut apa? Berarti tentunya di sini yang dibutuhkan, yang masuk ketika mahasiswa melakukan registrasi, maka secara otomatis mata kuliah ini masuk ke kode MK ini ya, kode mata kuliah. Kemudian kita duplikat yang sudah ada ya, kode MK, kemudian dia lanjut ke nama mata kuliah nih ya, lanjutnya nama mata kuliah. Nah, ini ya. Nama MK nih ya, nama MK, nama mata kuliah. Nah, kemudian di sini ya, setelah dia melakukan ya relasi ke mata kuliah, tentu di sini dia akan melakukan sebuah hubungan atau relasi ke pengajar, yaitu dosen ya. Ini kita hubungkan ke dosen, buatkan relasi ke dosen. Ini berarti kita gunakan, karena ini terkait dengan dosen, berarti nama relasinya di sini sesuai tugas dan fungsi dosen ya. Tugasnya mengajar. Nah, ini ya, tugasnya mengajar. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana dosen ini ya tidak tumpang tindih ketika mengajar ini ya. Nah, ini sesuai tugas ya, tidak boleh
dia lebih dari satu mata kuliah yang diajarkan, yang diampu. Nah, tentunya di sini ini untuk mengantisipasi semacam ini berarti tentunya ini membutuhkan waktu mengajar ini ya, jadwal. Ya, kalau sudah keluar jadwalnya ya nanti dengan secara otomatis ya kode dosen, kode mata kuliah, begitu juga terkait dengan tanggal mengajar waktunya ini ya. Maka di sini kita tambahkan relasi waktu mengajar ya. Waktu mengajar. Waktu mengajar. Oke, kita supaya berada di posisi tengah. Nah, ini supaya berada di bawah. Kita turunkan kurang lebar. Ya. Nah, di sini waktu mengajar. Ya. Nah, di sini ya, setelah ada relasi, kita buatkan relasi waktu mengajar, maka di sini juga tentunya membutuhkan yang namanya atribut. Ini ya, apa atribut dari waktu mengajar? Di sini yang dibutuhkan ya. Pertama di sini, oke, yang dibutuhkan kode ruang. Ini ya, kode ruang. Ya, kita tambahkan buatkan kode ruang. Nah, ini ya. Kalau ini dosennya ya mengajar tatap muka ini ya. Kalau mengajar secara langsung maka membutuhkan ruang. Nah, bagaimana supaya ruangan ini tidak benturan ini ya antara jadwal dosen yang satu dengan yang lain, maka tentunya di sini kita membutuhkan namanya kode ruangan. Kemudian di sini bisa kita tambahkan ya. Kita tambahkan terkait dengan atribut yang kedua ini ya, waktu mengajar ini. Mungkin bisa kita tambahkan hari atau tanggal ini ya. Nah, ini hari garis miring tanggal ya. Nah, ini saya singkat aja ya, garis miring tanggal. Nah, ini ya. Nah, ini hari garis miring tanggal ini menentukan ini ya, sehingga dosen ini ya dengan jadwal yang sudah tersedia di waktu mengajar ini dia akan memberikan waktu secara otomatis ini ya, waktu yang tepat, kapan harinya, tanggal berapa dosen itu melakukan sebuah bimbingan misalnya ya, atau mengajar tatap muka ini ya. Maka di sini kita buatkan hari dan tanggal. Nah, dan di sini juga saya akan menambahkan atribut ini ya, atribut yang ketiga ini ya, yang kita butuhkan di sini juga jurusan atau fakultas ini ya, kalau dibutuhkan jurusan garis miring fakultas. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya ini siapa tahu dosen ini ya, dia apa ya, siapa tahu dosen ini mengajar juga di jurusan yang lain dengan mata kuliah yang sama ini ya. Nah, ini misalnya ya, karena ada mata kuliah yang sama ya, yang diajarkan sama dosen di jurusan lain ya. Nah, ini misalnya ya mata kuliah umum contohnya, misalnya ya bahasa Indonesia ini ya, dan tidak menjurus, dia secara umum. Karena dosen itu juga mengajarkan di jurusan atau fakultas lain, sehingga di sini kita siapkan jurusan atau fakultas. Nah, sesuai soal yang bagaimana dosen ini mengajar satu mata kuliah ya, artinya tidak berbenturan waktunya ini ya. Berarti di sini ini yang kita buatkan hari atau tanggal. Nah, ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian terkait dengan dosen ini ya. Nah, terkait dengan dosen pengajar ini juga kita menambahkan
atribut ya. Atribut yang kita buatkan di sini ini adalah nomor induk dosen nih ya, nomor induk dosen. Nah, ini kita singkat menjadi NIDDEN. NID, nomor induk dosen. Kemudian yang kita butuhkan atribut yang kedua ya, setelah nomor induk dosen, mungkin bisa juga ya kita tambahkan di sini ya, nama dosen. Nama dosen. Oke, kalau mau lengkap ya bisa kita tambahkan ya, mungkin nama dosen ya, alamat, nomor HP ya. Nah, ini ya. Oke. Kalau dibutuhkan ya sesuai dengan kebutuhan ya bisa ditambahkan ya. Nah, ini misalnya apa yang kita perlukan ini ya. Mungkin nama dosen, nomor HP ini ya, biar gampang dihubungi dosennya ya. Berarti nomor HP atau informasi umum ya. Itu keterangan sudah ya. Nanti di keterangan ini bisa kita tambahkan. Penambahannya di sini apa saja ya bisa kita tambahkan, mungkin terkait alamat ya. Nah, ini secara singkat biar tidak terlalu banyak juga ya. Ini bisa kita singkat saja ya. Nah, kemudian di sini ya kita membuatkan sebuah garis ini ya. Sebuah garis ini tentunya akan menghubungkan dari entitas 1 ke atribut yang sudah dibuat ini ya. Entitas yang pertama mahasiswa ya. Nah, entitas yang pertama dari mahasiswa ini tentunya kita hubungkan atau buatkan garis ke NIM ya. Buatkan hubungan ke nomor induk mahasiswa. Nah, oke ya, garisnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk hubungan yang kedua dari entitas mahasiswa juga perlu kita sambungkan, perlu kita hubungkan ke nama mahasiswa. Nah, sehingga ini kita dapatkan ya sebuah tabel ya seperti ini. Ini berarti di nama mahasiswa ini hasil output yang ditampilkan ini berarti NIM. Untuk tabel yang dihasilkan berarti nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Oke ya, nama mahasiswa. Sorry, salah lagi. Nama mahasiswa. Ya. Ini ya bentuk yang dihasilkan ya, tabel dari data mahasiswa. Nah, ini ya. Nah, bentuk tabelnya seperti ini ya. Nah, oke ini. Saya geser. Nah, ini hasil dari data dari mahasiswa. Kemudian ya, kita buatkan relasi ini ya. Ini untuk satu objek ya. Kita buatkan penghubung garis ya. Bentuknya ya, bentuk garisnya seperti ini. Ya, kita buatkan bentuk garisnya ya, kayak kita taruh di belakang. Nah, ini ya. Tinggal kita tambahkan jenis hubungannya ya, jenis hubungan garisnya untuk satu objek ini ya. Nah, oke ini ya. Kemudian hubungan dari relasi kita hubungkan ke entitas terkait dengan relasi meregistrasi, kita hubungkan ke registrasi mata kuliah. Nah, ini ya. Oke ya, bisa kita duplikat yang sudah ada. Nah, ini ya, nggak repot, tinggal kita tarik biar cepat. Nah, ini biar videonya nggak terlalu panjang. Oke ya, nah di sini bentuk, nah ini ya bentuk dari garisnya ya, ini bisa menghubungkan lebih dari satu ya.
ya, berarti bentuk simbolnya ini saya duplikat yang sudah ada ya. Nah ini ya, anggaplah seperti ini contohnya. Oke, ini menghubungkan lebih dari satu relasi. Oke ya. Nah, ya biar agak narik sedikit kan. Nah kemudian di sini ya, sesuai konsep yang sudah disediakan ya, sini juga kita hubungkan dari meregistrasi ke diregistrasi ya. Nah, mungkin ini bentuknya ini ada tanda panah ya, mungkin saya tambahkan aja ya bentuk garisnya ya, seperti ini ya. Ini dari, mohon maaf Pak dosen ya. Nah, ini dari atas ke bawah, relasinya ini juga dari bawah ke atas ini ya. Ya udah, ini bentuk sekedar keterangan aja. Oke ya, ini saya ganti bentuknya ya, udah nggak apa-apa. Nah, ini juga bentuk garisnya ya, lebih dari satu ya. Oke, risiko ya agak lap. Nah, ya, anggaplah seperti ini dah. Oke, nah ini dah singkat. Nah, kalau gambarnya kurang pas ya mohon maaf ya, karena ini kita buat manual. Oke, kemudian berikutnya ya, setelah mahasiswa melakukan relasi dari registrasi ke diregistrasi, maka ini dilanjutkan ke mata kuliah ya. Oke, kita gunakan yang sudah ada juga, kita tambahkan. Oke ya, ini satu untuk relasinya ya. Ya, itu juga ya, garisnya ini kita tambahkan untuk garis penghubung dari entitas ke name ya. Begitu juga registrasi MK ke kode mata kuliah ya. Ini berikutnya juga ini kita tambahkan sebuah garis ya, mata kuliah ke kode MK. Nah, ya, hapus. Ini kita duplikat yang sudah ada ya, ini ya. Nah ini ya, ya. Ini kita taruh di belakang. Kemudian kita buat hubungan lagi ya, lebih dari satu hubungan, berarti kita gunakan garis ini ya, lebih dari satu hubung, banyak ke banyak ya. Udah ya, kita aja dah. Oke, mengajar. Oke, dari mengajar ke waktu mengajar ya, relasinya ke waktu mengajar, relasinya ke waktu mengajar ya, ini ya. Oke, kemudian dari dari mengajar ke waktu mengajar ya. Oke,
waktu mengajar, mengajar. Di registrasi mengajar berarti waktu mengajar dia relasinya ke dosen ya. Oke. Ini saya tambahkan juga. Oke. Oke, masuk ke jurusan ya. Menghubungkan relasi waktu mengajar ke jurusan, kemudian waktu mengajar masuk menghubungkan ke kode ruang ya, menghubungkan ke kode ruang, kemudian dari waktu mengajar juga ini yang mengunci ya, terkait dengan hari dan tanggal ini, sehingga mata kuliah atau nama dosen ini tidak berbenturan ini ya, kalau sudah ada waktu jadwal dalam mengajar. Kemudian setelah masuk jadwal mengajar, maka dia masuk ke dosen ini ya, masuk ke dosen ya, seperti ini, masuk ke dosen. Relasi dari dosen ini masuk ke nomor induk dosen ini ya. Nah, ini nomor induk dosen, memastikan nomor induk dosen ya, maka dia akan masuk masuk ke atribut nama dosen ya, kemudian masuk ke keterangan. Nah, di sini untuk atribut keterangan ini ya, ini bisa kita menambahkan ya, terkait dengan keterangan dosen ya. Misalnya bisa saja dosen mencantumkan nomor HP ya, maka perlu kita buatkan keterangan atau apa saja yang diterangkan oleh dosen yang bersangkutan. Mungkin ya, ini istilahnya kita membuat catatan khusus dalam menerangkan sebuah dari atau setiap kegiatan ini ya. Nah, kalau mau menambahkan ini ya, seperti ini. Oke. Nah, ini ya bentuk hasil yang ditampilkan. Kemudian di sini untuk registrasi MK, bagaimana bentuk tabel yang didapatkan? Maka tabel yang dihasilkan ya dari registrasi seperti ini, name berarti kode MK ini ya. Maka yang didapatkan di sini ya sesuai bentuknya. Untuk tampilannya kode MK ya, seperti ini. Kemudian dari kode MK yang didapatkan di sini, kode MK berarti nama MK, kode MK ya, nama MK. Ini ya bentuk realisasi tabel ya, hasil print review yang dihasilkannya. Ini saya kasih aja 10 ya biar nggak terlalu besar. Kemudian di sini ya tabel relasi ya dari mata kuliah ke waktu mengajar, maka kita dapatkan kodenya di sini ya, jurusan. Copy aja yang ini ya, kita copy biar cepat ya. Nah, ini kita jurusan, kemudian atribut yang dihasilkan di sini, atributnya kode ruang, kemudian atribut yang ketiga hari garing tanggal ini ya. Oke. Hari garing tanggal. Nah, ini ya, ini hasil yang ditampilkan ya dalam bentuk tabel seperti ini. Ini. Oke. Ya. Nah, ini ya. Ini bentuk
hasil preview yang dihasilkan dari simulasi menggunakan flowchart. Kemudian di sini dari entitas dosen ini ya menghasilkan tabel preview dengan atribut mulai dari nomor induk dosen, kemudian nama dosen, di sini karena kita tambahkan menjadi satu kolom yaitu keterangan ya. Nah, ini hasil preview, hasil print preview ya, hasil print view dari setiap tabel ketika sudah direalisasikan dalam bentuk program. Nih ya. Nah, kemudian penggabungan dari tabel yang sudah dibuat ya sesi terakhir, maka dia akan menghasilkan ya, seperti ini ya tabelnya ini ya, gabungan tabel yang dihasilkan ya, untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, ini cuma di sini kita hanya menambahkan kolom keterangan ya. Nah, ini oke, seperti ini hasil yang kita peroleh dari tampilan flowchart ya yang sudah dibuat. Nih ya hasil previewnya ketika sudah digabungkan. Nah, kemudian ya kita kembali ke presentasi ya. Nah, ini ya. Nah, ini bentuknya ini saya menambahkan di sini ya kolom keterangan. Mungkin ini saya akan rubah ya hasil di sini yang ditampilkan, yang didapatkan tabel ketika digabungkan, maka bentuk preview dari tabel yang diperoleh ya seperti ini ya. Nah, ini oke, ini saya akan lebarkan sedikit nah, biar tidak menutup, begitu juga ini ya. Nah, ini biar jelas. Oke, nah oke, mungkin ini kita gabungkan aja ya supaya ke bawah ya tampilannya biar tidak terlalu memanjang ya. Oke, kita copy hasilnya. Oke, nah ini kita dapatkan hasil seperti ini ya. Nah, ini ya ketika sudah diaplikasikan dalam bentuk program seperti Excel misalnya ya untuk membuat tabel, atau bisa juga menggunakan SQL ini ya, SQL yang ini ya. Seperti ini hasil yang ditampilkan. Nah, ini oke, mungkin itu saja dari saya sebagai mahasiswa ini mengantarkan tugas yang sudah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya ini ya, karena namanya kita mahasiswa masih proses belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya sebagai mahasiswa. Maka untuk sesi terakhir ini ya terima kasih banyak atas ilmu yang sudah diberikan ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.